Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manidda'a ma laisa lahu falaisa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar." Nah, ujar Nabi, siapa-siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka dia bukan termasuk golongan kami, dan dia silahkan mencari tempatnya di dalam api neraka. Hadis lain menyebut, manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam al jannatu alaihi haram. Orang yang mengaku, ini abahku, ini mamaku, ini anakku, padahal lain, dan dia tahu, nah maka fal jannatu alaihi haram, maka surga atasnya itu diharamkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengakui sesuatu yang bukan kepunyaan kita daripada kepunyaan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yubihu laka an tadda'iya sifatan makhsusatan min sifatihi wa huwa rabbul alamin? Maka bagaimana? Artinya tidak mungkin Allah membolehkan bagi engkau bahwa engkau mengakui satu sifat yang khusus dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah itu Tuhan semesta alam. Artinya kita mengakui kepunyaan makhluk dilarang, apalagi kita mengakui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita mengakui kita punya sifat, mengambil dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa idzan min a'zami zulmi wa asyaddil udwan, dan itu merupakan sesuatu yang paling besar kezaliman, paling besar melampaui batas. Kita mengakui yang kepunyaan Tuhan diakui sebagai kepunyaan sendiri, kepunyaan seorang. Itu lebih berat lagi dosanya itu. Lebih berat lagi dosanya daripada mengakui sesuatu yang punya makhluk. Ini punya Tuhan diakui kepunyaan dirinya sendiri, lebih berat lagi itu. Asyaddu zulmi, a'zami zulmi, paling besar kezaliman itu. Wasifatul mukhtassatu bihi ta'ala, bermula sifat yang khusus dengan Allah ta'ala, kalghina, seperti kaya. Kaya itu sifat Allah. Wal qudrati, kuasa, itu sifatnya Allah. Wal quwwati, kuat, sifatnya Allah. Wal izzati, mulia, sifatnya Allah. Wal ilmi, ilmu, sifatnya Allah. Wa asbahi dzalik, dan yang serupa itu. Nah, ini sifat-sifat ini kepunyaan Allah. Jangan sekali-kali kita hendak mengakui sifat Allah itu. Kita mengakui kepunyaan makhluk dilarang keras oleh Allah, apalagi kita mengakui yang kepunyaan Allah. Fa iza ta'aita bi an i'taqadta aw qulta annaka ghaniyun aw qadirun aw qawiyyun aw azizun aw alimun, kana dzalika min kaba'iri ma'asil qalbi wa min musyarakati rabbi ta'ala. Apabila engkau wahai hamba mengaku dengan bahwa mengiktikadkan di dalam hati, atau diucapkan, au qulta, atau engkau mengatakan, aku adalah orang yang kaya, aku adalah orang kaya, aku orang yang berkuasa, aku orang yang kuat, aku orang yang mulia, aku orang yang berilmu. Nah, maka yang demikian itu merupakan paling besar dosa-dosa di hati kita. Itu paling besar dosa-dosa hati, dan itu merupakan menyekutui daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahumullah, dalam hati bergeritik nih, di kampungnya aku paling sugih. Di hati bergeritik,
di kampung ini aku paling sugih. Atau di hati, atau diucapkan, apalagi diucapkan. Siapa di sekampung nang kayak aku ada sugihnya nggak ada. Aku nang paling sugih di sini. Nah ini orang menyekutui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang punya dosa yang sangat besar. Mengambil ampun Allah Ta'ala, mengambil sepeda orang yang masuk penjara. Ini mengambil kepunyaan Allah Ta'ala diambilnya. Aku nang paling sugih, aku nang berkuasa sini. Ini daerahku, siapa nang aku berkuasa. Nah ucapan-ucapan itu seringkali timbul di mulut orang-orang yang tidak memahami demikian. Sini aku nang berkuasa, ini wilayahku. Ini sudah menyekutui Allah. Atau perasaan timbul aku yang paling kuat, aku yang paling kuat di sini. Diucapkan atau hanya dalam hati, aku orang yang mulia. Atau alimun, aku orang yang alim. Nah itu min kabairi ma'asil qalbi. Itu maksiat besar, maksiat besar. Ini sudah mengakui kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min abhasil fawahish indal arifin wujudu syai'in minasyarikah fil qalbil abdi biddi'ai syai'in min sifatir rububiyyati li nafsih i'tikadan aw qawla li'anna dhalik munaza'atun wa takabburun alaihi ta'ala. Menurut orang-orang yang arifin, yang arif billah, kejahatan yang paling jahat, kejahatan yang paling jahat, adanya sesuatu persyarikatan dalam hati seorang hamba dengan mengakui sesuatu dari sifat ketuhanan bagi dirinya. Ya tadi, mengakui aku paling sugih, sekampungan ini aku paling alim, sekampungan ini aku paling alim, sekecamatan ini aku paling alim, sekabupaten ini aku paling alim. Dalam hati ini merasa, apalagi diucapkan. Itu hasil fawahish, kejahatan yang paling jahat, lebih jahat daripada zina, lebih jahat daripada riba, lebih jahat dari segala macam maksiat. Nah itu dianggap inting biasanya. Orang yang merasa dirinya jago, aku paling jago sih. Siapa yang wani lawan aku? Nah ini merebut sifat Allah, merebut sifat Allah. Kejahatan yang paling jahat menurut orang arifin adalah sesuatu di dalam hati menyekutui Allah, baik itu i'tikad atau perkataan, karena yang demikian itu merebut dan takabur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling pintar lah sama aja, paling bisa lah sama aja, paling mahir lah. Semua sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hendak direbut-rebut, jangan hendak diakui, karena itu bukan kepunyaan kita, itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling bungas kah sama aja juga. Bungas itu keindahan, keindahan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.